Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Saat Prasetya dari kelas Manajemen 2023D, NIM 23080574306. Dan perkenalkan beberapa teman saya. Saya Abdi Kurnia Putra dari kelas Manajemen 2023C dengan NIM 230805745516. Perkenalkan, nama saya Haikal Salahuddin, NIM 328 dari kelas 2023D. Saya Aulia dengan NIM 230805745562 dari kelas Manajemen 2023D. Halo, perkenalkan, saya Muhlisa Agustin, kelas Manajemen 2023D, NIM 23080574169. Saya Putrikan Agustin dari kelas Manajemen 2023C dengan nomor NIM 23080574022. Perkenalkan, saya Hana Deswita Rafidasari dari kelas Manajemen 2023D, NIM 23080574041. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yang akan dimulai dengan teman saya. Baik, kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, deskripsi singkat cakupan materi. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri meskipun bahasa bukan satu-satunya. Dikatakan demikian karena manusia juga dapat berkomunikasi dengan gerak-gerik, ekspresi wajah, tanda-tanda, atau simbol lain-lain. Di negara Indonesia, bahasa Indonesia merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi memiliki berbagai ragam. Puspandari menyatakan bahwa ragam-ragam itu digolongkan berdasarkan 1. Tempat yang disebut dengan dialek seperti dialek Jakarta, dialek Medan, dialek Makassar, dan sebagainya. 2. Penuturnya. Terdapat ragam bahasa cendekiawan dan ragam bahasa bukan cendekiawan. 3. Sarananya. Terdapat bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. 4. Bidang penggunaan. Terdapat ragam ilmu dan ragam surat kabar. 5. Suasana penggunaan. Terdapat ragam bahasa resmi dan ragam santai. Kemudian setelah deskripsi singkat cakupan materi, yang kedua ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan paparan tersebut, capaian pembelajaran pada bab ini adalah mampu memahami karakteristik bahasa Indonesia ilmiah dan mampu menggunakan bahasa Indonesia ilmiah dalam penulisan. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yaitu dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi seni, budaya, politik, dan ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah sejalan dengan pernyataan di atas yang menyatakan bahwa salah satu fungsi bahasa adalah sebagai bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk menguraikan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan. Keempatnya diharapkan dapat menjadi media komunikasi ilmiah yang tepat, baik secara tertulis maupun lisan. 1. Lugas dan jelas. Bahasa Indonesia ilmiah berkarakteristik lugas dimaknai mengandung makna apa adanya. Gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, serta tidak berbunga-bunga. Paparan bahasa yang lugas akan menghindarkan dari kesalahpahaman dan kesalah-tafsiran isi kalimat. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Berikut contoh kalimat yang tidak lugas di bawah ini. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang.
Pada kalimat ini, terdapat ungkapan tidak dapat dikatakan ringan dan berada di awang-awang. Kedua ungkapan tersebut mengakibatkan kalimat tersebut tidak lugas. Kedua ungkapan tersebut harus diganti menjadi berat dan menurun. Berikut contoh kalimat yang benar. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang berat sehingga kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah jelas dimaknai gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Bahasa Indonesia ilmiah memiliki fungsi sebagai alat mengungkap gagasan ilmiah secara jelas. Jadi, bahasa Indonesia yang digunakan harus jelas, agar gagasan yang diungkapkan juga jelas. Untuk mewujudkan bahasa yang jelas diperlukan kiat khusus. Gagasan yang dituangkan dalam teks perlu ditata secara sistematis. Dengan penataan secara sistematis dapat ditentukan apakah sebuah gagasan cukup dituangkan hanya dengan satu kalimat atau harus dituangkan dalam beberapa kalimat. Penggunaan kalimat yang tidak gramatikal dapat menyebabkan gagasan yang diungkapkan dalam paragraf menjadi tidak jelas. Rangkaian satuan dalam paragraf tersebut menjadi rangkaian kalimat yang fragmentaris. Kalimat-kalimat yang disusun bukan merupakan kalimat yang lengkap, karena hanya terdiri atas kata-kata atau frase-frase lepas. Kalimat bahasa Indonesia dikatakan objektif jika menyatakan sesuatu dalam keadaan sebenarnya, artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi penggunanya. Ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat subjektif, yakni mengemukakan suatu pandangan dari sudut pandang pribadi saja, tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain. Contohnya ini ada dua kalimat yang sebelah kiri adalah contoh dari penggunaan sudut pandang yang masih subjektif, sedangkan yang sebelah kanan adalah contoh kalimat yang sudah bersifat objektif. Selanjutnya ada cendekia. Mulino mengungkapkan bahwa bahasa yang cendekia adalah bahasa yang mampu membentuk pernyataan yang tepat, saksama, dan abstrak. Jadi, bahasa Indonesia ilmiah yang bersifat cendekia maksudnya adalah bahasa yang mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Contoh 1. Pada masa pandemi ini dikhawatirkan akan terjadi penggantian metode pembelajaran di sekolah dari luring menjadi daring yang disebabkan oleh meningkatnya pasien yang terkena COVID-19. 2. Meningkatnya jumlah pasien akibat COVID-19 dikhawatirkan akan menyebabkan penggantian metode pembelajaran di sekolah dari pembelajaran secara luring menjadi pembelajaran secara daring. Kemudian selanjutnya ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ilmiah berjadikan ringkas dan padat yang berarti penggunaan bahasa yang hemat. Unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak berfungsi mengungkapkan gagasan harus dibuang. Contohnya tindakan pencegahan COVID-19 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang-orang dalam masyarakat. Contoh tersebut memberikan pemahaman bahwa ciri ringkas berkenaan dengan penggunaan unsur bahasa. Jika unsur bahasa sudah ringkas, kandungan gagasan yang diungkapkan menjadi padat. Ciri ringkas dan padat ini tidak hanya ditandai dengan unsur-unsur bahasa dalam kalimat, namun pada paragraf juga. Jika dalam paragraf terdapat kalimat yang tidak memiliki fungsi, maka dapat dihilangkan. Karakteristik konsisten. Bahasa Indonesia berciri konsisten artinya harus bersifat ajek, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa berupa pembentukan kata dan tata tulis, penggunaan ejaan, dan tanda-tanda baca digunakan sebagai kaidah yang berlaku dan konsisten. Misalnya, apabila dalam suatu penulisan sudah dikenakan satu kata, maka sampai akhir penulisan harus menggunakan kata tersebut. Seperti kata operasi dan beda, memiliki arti dan makna yang sama, tetapi jika sejak awal menggunakan kata beda, maka sampai akhir harus menggunakan kata beda. Gagasan sebagai pangkal tolak.
Dalam bahasa Indonesia ilmiah, gagasan menjadi pangkal tolak. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ilmiah berorientasi pada kalimat pasif bukan kalimat aktif. Sebagai contoh, skripsi ini saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Kalimat tersebut salah karena berorientasi pada penulis dan yang bukan penulis. Jadi harus diperbaiki seperti kalimat berikut. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Kalimat merupakan hal yang penting dalam penyampaian gagasan karena kata sebagai satuan bahasa yang lebih kecil dari kalimat tidak dapat dibagi sebagai alat penyampaian gagasan yang utuh. Jadi, dalam paragraf atau karangan yang utuh, kalimat memegang peranan yang penting karena setiap kalimat menampung gagasan dari penulis. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam sebuah karangan haruslah kalimat yang efektif, yaitu kalimat sederhana, singkat, dan mudah dipahami pembaca. Kalimat-kalimat itu dirangkai menjadi satu kesatuan pikiran yang utuh dalam sebuah paragraf. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah berkarakteristik lugas, dimaknai mengandung makna apa adanya, gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, serta tidak berbunga-bunga. Bahasa yang cendekia adalah bahasa yang mampu membentuk pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Bahasa Indonesia ilmiah bercirikan ringkas dan padat, berarti bahwa penggunaan unsur bahasa yang hemat. Bahasa Indonesia ilmiah berciri konsisten, berarti harus bersifat ajak, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Dalam bahasa Indonesia ilmiah, gagasan menjadi pangkal tolak. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ilmiah berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Dan yang terakhir, kami memohon kepada Ibu Riri selaku dosen untuk memberikan masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.